Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah join semuanya. Cool. Kita absensi dulu. Malam ini kita praktek. Kita akan praktek instalasi Windows dan Linux ya. Jadi karena kita kenapa perlu itu? Satu, paling enggak dari kalian, apa sih yang kalian bisa dapat dari kuliah kita ya? Ya, salah satunya di sisi lain adalah tahu apa itu sistem operasi dan paling kalian bisa mempraktekannya gitu. Paling nggak kalian bisa apa ya, troubleshoot lah. Troubleshoot paling nggak bisa troubleshoot untuk instalasi Windows dan Linux gitu. Karena lumayan kalau kalian pergi ke toko komputer gitu kan, services ada biayanya ya kurang lebih ya 100 sampai 150.000 biasanya sih kalau instalasi. Oke, diisi dulu absensinya. Di sini kita pakai saya pakai VirtualBox. Kalau kalian mau pakai virtualisasi yang lain boleh. Atau di kantornya ada yang pakai VM, terus mau di-in juga boleh. Di Pak, saya Indonesia pakai, iya boleh juga, nggak apa-apa aja. Kalau saya pakai Ubuntu yang di sini. Jadi ada kebebasan, yang penting kalian bisa sih sebenarnya ke situ aja. Nah, ini yang saya sudah praktekkan tadi pagi, sebetulnya kita ulang juga untuk kelas reguler. Jadi saya pakai Windows 7 karena supaya lebih ringan, supaya nggak memakan banyak storage, nggak memakan source ya, source dari storage juga sama source juga gitu. Oke, nah ini masuknya ke sini, terusnya deh. Nah, jadi ini yang udah saya coba untuk, nah, ada Ubuntu, ada memori test, ada ini, kita coba pakai Windows dulu. Walaupun yang kita pakai contohnya adalah Windows 7 ya, Windows 7, tapi kurang lebih sama kok, at least step by stepnya kurang lebih dari versi-versi Windows tuh sama ya. Ini saya terang berapa nih? Hang laptop saya. Berhasil kah? Berhasil sih jalan.
sudah sampai. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah. Ini cuma saya penasaran, saya belum lihat sih sampai dalam. Oke, ini homework-nya. Oke. Oke, jadi ini kebagi ternyata. Kebagi ternyata sisa segini. Free-nya 7 GB. Oke. Ini ada local disk day yang saya buat partisi lagi. Ya, di format aja. Nah, di sini kalian terserah bisa pakai NTFS atau FAT32. Kalau NTFS nanti pas di Linux nggak bisa kelihatan, tapi kalau ini bisa. Seharusnya bagi ke ini nih, ditaruh di C semua harusnya. Supaya enggak, oh iya. Udah telanjur. Nah, di sini ada disk management. Ya udah nggak apa-apa. Ini mau dihapus juga kok. Oke, kita shutdown lagi. Nah, di sini kalau kalian mungkin ada yang pakai apa i3 atau i5 ya, yang udah sampai 8 core, mungkin untuk nanti core-nya bisa ditambahin supaya lebih cepat sih. Di sini saya ini Ubuntu juga. Kita remove aja lagi. Delete all files. Kenapa? Karena supaya untuk ngurangin storage yang ada di sini. Di laptop kalian masing-masing juga. Ini juga sama. Di remove. Delete all files. Lalu untuk apa namanya? Ininya download Ubuntu, kalian bisa download di sini. Nah, untuk nanti nextnya adalah karena kalian ada, karena kita praktek ya, jadi otomatis ada namanya kalian perlu pakai Linux untuk beberapa kali praktek gitu. Jadi kalian boleh pakai VirtualBox kayak seperti ini juga boleh, mau install langsung di laptop kalian juga boleh, atau kalian mau pakai taruh di apa sih namanya di laptop kalian boleh pakai live ya, CD live gitu. Oh ya, sebelumnya kita udah pernah buat ini belum ya? Grup chatting di Telegram. Ini Ubuntu-nya untuk Windows 7-nya. Download Windows 7. Saya pakaiin kalau nggak salah dari Dianisa. Di sini kita new aja. Di sini kita buat yang Windows 7 dulu, Windows 7. Untuk versinya kita pakai 64 bit, jangan pakai 32, karena ketika pakai 32 kita nggak akan bisa dipakai buat install dual boot. Bukan nggak bisa sih sebenarnya, karena yang bedanya gini kan, yang kita buatnya kan dalam virtual ya. Jadi di formatnya virtual tuh beda gitu sama dengan yang di laptop kalian masing-masing. Kalau kalian install dengan dual boot di laptop masing-masing, apa namanya ya nggak jadi masalah gitu ya, nggak perlu di apa namanya diperhitungkan 30 atau 64 bitnya karena dia beda tempat gitu. Tapi kalau ini kita harus 64 bit, lalu RAM-nya kita buat 3 aja. Kalau 3 itu berapa? 3 GB itu berarti 1204 kali 3 24 12 kali 3 6 tambah 1 7 ininya adalah 3072 ya, benar ya.
Nah, ini Windows, tipenya Microsoft Windows, script, pakai virtual hard disk now, script aja. Di sini 32, boleh 32 atau kalian tambahin misalkan dijadi 40 juga nggak apa-apa. Atau mau 50 juga nggak apa-apa karena si Linux ini kan butuhnya kurang lebih nggak banyak, nggak nyampe 10 ya. Nggak nyampe 10 giga ya. Jadi 42 aja, lalu di create. Nah, di sini kita masuk ke settingnya, ke storage-nya. Nah, storage-nya sini empty-nya kita pilih ya. Nah, di sini saya naruh ini ada di music kalau nggak salah seingat saya, Ubuntu. Di music di sini. Nah, ini klik OK. Lalu sebentar, sistem dulu. Supaya cepat, RAM-nya segini, prosesornya saya tambahin 3. 4,5, jangan deh, 3 aja. Kita pakai 3, sebelumnya pakai 2. Kalau misalkan di bawah segitu, tadi sih saya coba lama ya. Saya coba install pas waktu untuk yang pagi. Displaynya bisa nanti aja, storage-nya udah, ininya default aja semua. Di OK-in. Nah, berarti kita dulu start. Pak, Ya, maaf tadi di saya agak nge-lag, jadi kurang kedengeran jelas. Ya, mulai lagi dah. Masih jelas nggak jelas suaranya? suara kamu jelas. Ya, tadi nggak stabil koneksinya. Itu maksudnya kalau OS yang hostnya 64 bit, yang OS-nya yang OS di dalam VirtualBox-nya jangan pakai yang 32 bit ya. Betul. Benar-benar. Tapi Jadi, bisa nggak? ya gimana? Tapi bisa nggak kalau misalkan install yang 32 bit di dalam VirtualBox-nya tapi OS host-nya tetap 64 bit. Saya belum pernah coba sih. Jadi gini, memang kan kan di VirtualBox itu kan ada pilihan ini, ada pilihan apa namanya? Ada pilihan ini termasuk 32 atau 64 gitu kan. Nah, taruhlah yang kita install, yang kita pilih itu ada 64 bit jenisnya, tapi yang kita install 32. Saya belum coba sih. Saya belum coba untuk gitu. Cuman bisa dicoba, nggak apa-apa. Kamu bisa coba untuk apa namanya eksperimen itu nggak apa-apa dicoba. Karena tadi pagi saya coba untuk yang 32 bit, habis itu saya install Windows 7 sih berhasil. Cuman ketika saya mau install Linux di dalam Windows 7-nya tidak berhasil. Kenapa? Karena si Linux-nya 64 bit. Makanya jadi saya install 64. Normalinya kalau misalkan kalian install langsung di laptop kalian masing-masing itu nggak ada masalah, mau 64 32 nggak jadi masalah gitu kan. Tapi karena kita installnya virtual, si virtualnya kan beda sama ini ya, sama yang langsung di laptop gitu kan. Kalau di laptop itu kan tidak ada apa sih namanya, tidak ada pilihan kita harus 32 atau 64, dia bebas-bebas aja gitu, jenisnya bebas aja. Cuman karena ini pakai VirtualBox ada keterkaitan dengan yang mau kita install di next-nya, makanya pakai yang sama-sama 64. Tapi saya belum coba sih untuk yang ininya. Cuma kalau ketika tadi pagi saya coba, dia error di ininya, ada error apa namanya, error di pas running Linux. Saya nggak mau pokoknya. Benar, versi terbaru sekarang OS banyak yang 64 bit semua ya, supaya lebih cepat ya. Nah, di sini kita next aja. Di sini di-install.
Nah, di sini di accept aja. Next. Nah, di sini untuk yang sebelumnya mungkin upgrade, tapi kalau enggak langsung custom. Pilih aja di sini, defer option. Nah, biasanya kan kalau ini kita minta kalau mau dipartisi kan bisa bikin partisi tuh. Ini tinggal dibagi aja ya. Misalnya cuma 10 giga. Tapi supply lagi itunya. Misalnya sorry sebentar. Kalau misalnya contoh ini mau pakai yang 20 ya, 20.000 gitu. Nah, di 19 kan ya. Nah, jadi tinggal sisa segini. Tapi karena kita mau pakai jadi satu semua, jadi kita delete aja. Delete. Nah, ketika kalian delete, sebenarnya kalian ya sama aja ngeformat semua gitu ya. Delete. Kita format jadi satu, play dulu, oke. Nah, di automatically ada sistem reserve-nya 100 mega. Di next aja. Nah, di sini enaknya kita pakai di atas 2 core cepat. Sampai 3 cepat. Tapi kalau kita pakai cuma 1 core itu lamanya bukan main. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 3 giga, ini 2 core. Nah, tinggal dilihat laptop kalian masing-masing sendiri rata-rata berapa ini. Harusnya kalau kalian Windows 10 sih rata-rata 8 ya. Tapi kalau kalian rata-ratanya 8, paling nggak RAM-nya cukup 2 lah. Text Manager itu kalau Windows 10 setahu saya minimal dia ketika default aja udah kepake misalnya adalah 8 GB dia udah pakai 3 GB sekian. Nah, ini udah kepake 13,2 83%. CPU-nya hampir 90. Kenapa? Karena dia kepake 3 tapi dia running buat install. Nah, pas enaknya dia lebih cepat sih. Ada yang di sini sarannya pakai Linux, kerjanya banyak. Ada Pak. Cuman kalau kerja tetap pakai Windows. Oh gitu. Enggak deh, pakainya tuh memang buat pribadi atau memang ini ya, atau memang di kantornya, maksudnya di kantornya mungkin jadi gini, maksudnya sorry, pemakaian pribadi atau memang di kantornya harus pakai Linux gitu. Kalau Linux pemakaian pribadi Pak, cuman kalau Windows emang harus pakai Windows di kantor buat VPN. Oh iya betul, itu yang susah tuh. Saya juga susah tuh. Kantor saya tuh apa namanya, kerja di kantor juga dia full Microsoft platform. Jadi semua terintegrate semua. Jadi kalau ada namanya kita IT-nya jadi regional susah kan. Bedanya adanya beberapa, saya nggak tahu sih, belum pernah coba pakai VPN yang, maksudnya saya nggak tahu di Ubuntu itu ada VPN yang bisa dipakai nggak buat ke ini gitu, buat ke kantor gitu ya. Tapi sehingga saya harusnya sih bisa ya kalau pakai yang simple VPN ya, nggak yang terlalu ini banget. Maksudnya sehingga saya dulu waktu pakai Microtik itu kan bisa buat VPN, Pak, itu udah berapa tahun nggak megang Microtik. Jadi bisa buat dari situ, dari Windows-nya tinggal ngikutin aja sih. Tapi harusnya di Linux juga ada apa namanya, aplikasi tambahan buat connect ke VPN, harusnya sih ada. Oh, ada yang jawab pakai Open VPN, Pak. Oke, belum coba tuh. Oh, ada yang pakai ini connect. Good. Oh, ada Manjaro ya. Saya belum tahu tuh ada Manjaro. Tapi boleh lah, saya coba lihat nanti cari-cari Manjaro.
Saya coba beberapa untuk ya inilah buat pegangan aja sih, maksudnya membiasakan diri, membiasakan diri. Tapi memang ada beberapa namanya Microsoft platform kan di kantor paling nggak butuh ada namanya buat administrasi tools, buat akses ke Active Directory-nya, buat ngecek. Nah, itu yang agak susah tuh. Pertama. Oh. Oh iya, betul. Kalau bypass sih bisa, bukan di bypass sih. Maksudnya pakai VPN tuh buat ini akses. Biasanya kan karena ada beberapa hal menyangkut security, jadi kita harus pakai internal kantor, nggak bisa ini ya, nggak bisa pakai yang luar, nggak di open gitu ya. Networknya nggak di open. Oke, baik. Haji Sabto. Boleh coba dilihat. Cuman karena itu aja sih. Beberapa aplikasi nggak support. Ya udah. Jadinya ini lagi. Ke Windows lagi. Nah, sekarang apalagi untuk yang Windows karena dia pakai RAM terlalu banyak ya. Kantor itu ngasih laptop itu RAM sampai 32 GB. 32 GB. Oh ini Bapak RAM-nya 32. Ini 16. Oh 16. Yang nanti di next year kan kalau kalian ada kalian kalau masuk ke global company biasanya dia kan ada masa ini ya, masa nggak global company juga sih, local company juga banyak, cuman sebagian mereka ada yang nggak terlalu aware sama ini kan, sama komputer gitu ya. Sama teknologi nggak terlalu aware. Nah, jadi biasanya berapa tahun sekali mereka ganti, 3 tahun sekali, 4 tahun, 4 tahun sekali ganti. Nah, dikarenakan apa sekarang data begitu banyak, bukan begitu banyak sih, apa ya? Iya mau nggak mau karena yang dibukanya gede-gede, jadi naiknya sampai full 32. 32 GB, prosesornya i5 sama i7. Lumayan buat ngoprek lah. Tadinya saya 32 GB RAM-nya, terus saya cabut lagi. Kayaknya nggak terlalu banyak kepake deh. 32 core berapa Pak? Core-nya? Saya core-nya masih yang 4 i5 generasi ke-8. Generasi ke-8 ya masih lumayan lah. Cuman SSD-nya aja saya ganti pakai ini yang saya upgrade ke mana? Punyanya apa namanya? Black WD, pakai yang seri berapa sih? 7 bukan yang terbaru sih, di bawahnya. Itu udah enak loh kalau kalian pakai ini. Kan biasanya udah sampai laptop dipakai masuk ke 3 tahun, SSD-nya tuh mulai nurun juga tuh ternyata ini ya, performance-nya nggak terlalu ini ya, turun ketika SSD-nya diganti, balik lagi kayak normalnya kayak baru lagi. Coba deh, kalau kalian laptopnya masih pakai hard disk, coba ganti ke SSD yang SATA aja, model SATA yang kotak gitu, yang apa WD Blue ya, pakai WD Blue aja itu udah enak. Kalau AMD buat virtualisasi kayaknya masih belum matang ya. Ya nggak sih, Pak? AMD Maksudnya kayak GPU Pascal-nya aja, Intel kan udah lama nerapin VTD. Belum coba sih, tapi memang kalau Ryzen. yang saya tahu kalau untuk AMD ini sampai sekarang aja masih ini ya, masih apa ya,
masih bikin overhead laptop gitu untuk ininya, untuk VGA-nya. Jadi ada satu model laptop di ini nih sebelumnya, apa namanya, dia itu ternyata untuk model tersebut kan pakai 3490. Ada Dell 3490 tahun pembuatan 2018 lah. 2018 awal beli kipasnya udah agak kenceng, di update, dibenerin ininya, Yang Ryzen, Pak. bukan Ryzen sih, saya lupa ini ya, masih standar sebenarnya, tapi cuman FX. Apa? bukan ya. A10 gitulah, APU. Kayaknya sih, mungkin saya nggak terlalu perhatikan ini ya. Cuman memang ya itu, eh karena sebab itulah ininya, si laptopnya itu overheat terus gitu. Si laptop itu overheat mulu, dia ya udah nggak cocok kayaknya. Zaman sekarang pakai HDD itu sistem menyiksa sendiri benar. Zaman sekarang masuk pakai SSD semua. Tapi kalau pakai HDD-nya yang apa namanya, ya masih agak lumayan sih. Pakai yang apa namanya tuh, pakai yang black juga, sama black yang black WD juga, tapi yang ininya HDD-nya masih agak lumayan. Tapi tetap aja kalah cepat gitu ya. Kalau kalian lagi booting, lagi buru-buru, itu lama banget sih ini. Tapi artis lumayan lah. Lumayan, ada delay dikit, kurang lebih 3 menitan habis booting, setelah itu baru agak normal dikit. Hari pas Windows 10 itu saya masih, di laptop pribadi saya masih pakai. Dan akhirnya di kantor, laptop yang itu 2018 ya udah hancur, banyak hancur, bukan hancur sih, namanya kerja, kayak maksudnya kerja di agensi itu kayak kerja di ini ya, konsultan IT ya. Beda, kayak sama aja sih, mirip-mirip kayak konsultan IT, tapi ini lebih ke agensi itu lebih ke konsultan periklanan lah, advertising. Jadi kerjanya kayak hampir 24 jam. Banyak kan kalau tuh laptop tuh pasti hancur tuh. 3 tahun, 4 tahun, ya ada aja ininya, rusaknya. Apalagi yang tipe itu udah di kanibalnya semua. Copot-copotin SSD-nya, RAM-nya. Oke, dikit lagi selesai. Cepat nih dipakai. Tadi pagi saya pakai coba 2 core. Sampai habis waktunya. Sampai habis waktu, apa namanya? Sampai mati zoom-nya. Zoom-nya saya baru sekali ini pakai Zoom sampai batas 10 menit, 2 jam. Kayak 2 jam mati langsung ini. Ada yang pernah coba, saya lagi minum kopi campur jahe. Lebih tepatnya jahe kopi sih. Belum berapa. Cobain, enak tuh. Jadi jahenya, tapi kopinya bukan kopi kapal api ya. Jangan. Jangan kopi kapal api. Jadi kalian bisa Kopi apa? aja, tapi pokoknya jangan kopi bubuk. Pakai Arabica boleh, campuran blend boleh, tapi jangan pakai bubuk kayak saset gitu, kayak kapal api atau Arabica black. Pokoknya hitamnya jangan, nggak enak, beda jauhnya. Jadi kalau kalian beli kopi itu kayak di Tokopedia kan ada tuh, entah dari merek apa ya, kafein, ada lagi. Kalau saya biasanya beli pakai Free and Roast ya, ada lagi Workas agak mahal. Saya biasanya pakai merek Free and Roast jadi dari Bandung ininya, yang lokal juga. Nah di situ pilih aja yang bubuknya gitu. Jadi 1 sendok kecil, 1 sendok teh
kopi sama jahe. Jahenya kalau kalian buat sendiri manual boleh. Saya bisa pakai beli bubuk jahe, teman bubuk jahe yang bukan kayak AHM kan terlalu banyak gula. Adalah cari yang ini mereknya Albadar, bubuk jahe Albadar. Jadi jahe campur kopi, diminum pas. Kenapa pas? Karena kopinya benar, bukan kopi kapal api. Kopi kapal api itu ya begitulah pokoknya. Kalau Udah kalau capek kepala. pilihan terakhir lah maksudnya. Kopi kapal api itu pilihan terakhir. Tapi kalau kapal api, saya belum pernah nyobain ya kopi Torabika hitam tuh saya belum nyobain. Cuman nyobain setahu saya kalau ini kapal api doang. Nescafe ya mendingan lah. Cuman tapi kayaknya beda tuh kapal api sama Nescafe gitu ya. Karena Nescafe kan tanpa ampas ya. Kalau kapal api kan masih ada ampas, masih mendingan dikit lah. Nah, bilang jahenya digeprek, iya biasa jahe digeprek terus inian dipanasin pakai air. Kalau kalian punya serai, campur serai tuh enak. Campur kayu manis enak. Kalau kasih kunyit agak sedikit ini pahit. Terus paling itu aja sih jahe, kayu manis. Nah, campur gula aren atau gula merah. Kalau jahe dibakar, belum pernah coba tuh jahe dibakar dulu. Kopi jos. Nah, itu kopi jos pakai aren. Saya belum pernah coba tuh. Di sini ada di Jogja tinggal nih. Dikit lagi, saya stop dulu continue sering ke komputer. Nah, nyampe setengah jam udah kelar. Windows 7. Di sini ada yang kerja sebagai IT di kantornya. Berapa orang? Ada Pak. 1, 2, berdua yang aku nih. Udah berapa lama kerja kalian di ini? Di apa maksudnya? Yang di tempat sekarang baru atau udah tahunan? 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun kerja di maksudnya bagiannya IT kan? Iya, betul. 8 saya Pak, 8 tahun deh. Wih, 8 tahun keren. Seniornya. Luar biasa. Itu Suhu. itu. Suhu, Pak. Luar biasa itu benar-benar. Luar biasa. Seumuran saya berarti itu. Enggak sih. Lebih tua dikit kayaknya. Masa kerja saya itu 8 tahun atau 9 tahun. Gitu. Enggak lama-lama banget sih. Ya tergantung core-nya sih. Ini termasuknya cepat nih. Harusnya nggak lama. Kalau biasanya nginstal itu harusnya 15 menit ya, seingat saya. Kalau nginstalnya pakai apa namanya USB itu 15 menit seingat saya. Itu install Windows 10 ini 15 menit. Habis format ini hard disk di ini. Enggak, ini lagi restart dia. Stabil kondisi oke. Tapi biasanya dia ada ininya, ada Mungkin restarting. script restartnya nggak jalan, Pak. Yang jangan malah fungsi. Kita lihat kemarin sih tadi pagi sih saya gini jalan sendiri dia. Di mesin, Pak. Di mana? Mesin.
di machine Nggak ada juga. nggak muncul sih di sini. Setting. Tapi biasanya di sini harus di machine muncul, dia ada pulse-nya reset. Pulse reset, api shutdown. Setup will continue after restarting the computer. Bisa jadi benar. Kita coba reset ya. Ada yang saran reset nih. Kita coba reset. Do you really want to reset the following virtual machine? This causes unsafe data application running. Oke. Nah iya benar. Nah, hasilnya bikin bingung ya. Biasanya restart, reset. Antara dua hal sih, antara sebelumnya sih saya nggak pernah ini ya, nggak pernah kayak gini apa waktu yang semester sebelumnya yang apa namanya yang sebelumnya itu saya installin 32 GB sih. Apa pengaruh di situ? Kan agak lumayan. Yang kerja sebagai IT, kalian senang nggak sebagai IT kerja? Ya Pak. Iya Senang Pak. nggak? Senang nggak kerja sebagai IT? Senang gak senang sih Pak. Apalagi ini gak senang sih Pak. Kalau kerjaan udah sampai begadang gitu, mumet. Begadang kan jarang kan, nggak sering-sering. Kalau sering nggak tahu juga. Kalau saya, ya sama sih 8 tahun sebagai IT. Enaknya dikerja di bidang, maksudnya di bagian IT di kantor tuh kayak ini loh. Kalau menurut saya ya, kayak kita tuh kayak super usernya kantor gitu. Seingat saya sih gitu. Jadi bisa dibilang apapun ada, biasanya hampir segala semua isu kantor tuh kita pasti tahu sih. Biasanya gitu. Tapi nggak tahu kalau bidangnya konsultan IT ya, saya belum pernah di konsultan. Tapi kalau yang bukan di konsultan, kayak biasanya orang IT itu pasti tahu lebih awal dibandingkan orang-orang lain, bagian-bagian lain. Skrip-skripnya, maksudnya rahasia-rahasia perusahaan tuh biasanya orang IT lebih tahu lebih dulu dibandingkan lain sih. Standar enaknya sih itu doang. Yang lain-lain ya ngikutin. Sama biasanya apa ya, paling kadang kalau core bisnisnya beda itu yang agak menyiksa sih. Oke, ini good, ini udah. Kita coba shutdown dulu. Kita untuk instalasi yang si Linux-nya. Yes, betul Gali. Terima kasih sarannya. Saya belum coba sih kayak gitu. Biasanya sih normal-normal aja. Yang saya takutin kalau di riset dari awal lagi. Ternyata enggak, alhamdulillah. Kalau kan lama lagi kan. Jangan sampai kayak tadi pagi habis lagi install mati nih. Nah, di sini baru kita ambil yang Ubuntu-nya. Tinggal kalian ada ISO-nya. Oke. Baru starting. Nah, kalau di sini kan jadi kan kalau di apa namanya? Di laptop itu kan adanya F12 ya, bisa disuruh pilih ya. Ada F12 di sini kan. Ada CD-ROM, RAM, floppy, hard disk. C. Nah, ketika di C, nah sini kita ada pilihan mau try install Ubuntu atau tes memori. Trial install, klik ini. Sama pilihannya gitu ketika kalian install ininya. Cuman bedanya adalah
Kalau di virtual ini nggak bisa langsung, apa sih namanya, nggak bisa langsung installnya, nggak bisa di bagian orders ya, harus klik alongside. Nah, satu lagi ketika kalian pakai VirtualBox otomatis mempengaruhi ini juga ya, CPU-nya juga, walaupun nggak banyak sih. Karena di running juga di sini. Ketika di sini set RAM-nya berapa, 3 GB, berarti di sini langsung kepake 3 GB juga. Karena dia pindah ke sini kan, pindah ke VirtualBox. Termasuk CPU-nya juga, termasuk disk-nya. Mungkin internet sekarang nggak aktif, nggak terlalu wifi. Kalau Windows 10 bisa install, ya sama aja sih sebenarnya. Saya milih kenapa milihnya Windows 7 karena supaya dia nggak makan storage lebih banyak gitu. Karena supaya storage kan. Nah, kalau Windows 10 tuh saya lupa minimal dia tuh makan storage tuh berapa giga gitu kan. Jadi untuk install ini kan kalian perlu lihat, cek dulu nih internal kalian. Nah, apa namanya, DFC kalian tuh perlu ngecek dulu. Nah, di sini kan perlu dicek dulu nih sisanya berapa gitu kan. Kalau Windows 10 tuh agak besar. Saya nggak sengaja pakai Windows 7 karena dia minimal 20 GB cukup gitu kan. Nah, sama tadi kayak gitu kan, ada ngeblank dikit, muter. Absensi udah diisi, absensi. Sudah, Pak. Yang belum. Lumayan ada nilainya absensi. Nah, Ubuntu yang baru. Keren sih, suka saya ngeliatin, mirip-mirip. Nah, ini tinggal lihat bahasanya, bisa try Ubuntu ini yang buat live-nya. Jadi kalau kalian, mungkin nanti kita ada beberapa praktek ya. Kalian bisa pakai try Ubuntu-nya. Kalau emang toh, apa namanya, kalian nggak mau install. Jadi kalian buat bootable di dalam flash disk, atau kalau masih ada drive optik, saya udah nggak pakai drive optik soalnya udah lama. Kalau misalnya ada yang pakai drive optik, DVD gitu boleh juga. Harus pakai flash disk sih, udah jarang. Cukup pakai flash disk 8 GB cukup buat bikin ininya, bootable-nya. Bootingnya ke flash disk, nanti dia pakai try-nya aja yang perlu diinstal. Kalau nggak perlu, kalau ini kita coba installnya. Kita pakai UK aja, continue. Nah, di sini karena kita praktek pakai minimal installation aja, dia pakai normal. Lama lagi.
Lalu di sini do not updating nggak perlu di ini, continue aja. Nah, perbedaannya di sini nih. Kalau misalkan di erase di sini otomatis menghilangkan semua yang ada di hard disk kan. Lalu kalau kita something else di sini, ini yang buat bikin bikin partisi dulu masing-masing. Kalau misalkan kalau bukan di VirtualBox, kalian pakainya ini something else. Di mana di situ akan muncul namanya punyanya si Windows, punya partisinya Windows sama partisi kita buat lagi partisi buat si Ubuntu-nya gitu. Tapi kalau kalian install di sini juga bisa, cuman saya belum pernah coba untuk yang Windows 10 langsung kayak gini. Karena yang saya takutkan adalah ada data-data yang ada di laptop kalian masing-masing. Makanya saya pakainya something else, karena ketika saya install dual boot juga di laptop saya pakainya something else. Itu pakainya something else, lalu dibuat partisinya, ada partisi rootnya, ada lagi partisi home-nya, tinggal ada bootnya juga, tinggal dipilih aja atau mau jadiin satu juga nggak apa-apa. Jadi kalau untuk VirtualBox kita install di sini, install Ubuntu alongside Windows 7, continue. Karena kalau nggak dibuat seperti itu nanti ketika di running ini si VirtualBox di sininya di running dia nggak ada pilihan mau ke Ubuntu atau ke Linux. Nah di sini kan cuma ada satu partisi ya, select drive. Ya udah cuma ini aja. Gitu. Tapi saya juga belum coba juga kalau seandainya saya buat partisi kedua di sini sih. Datang processing tools to control. Kita coba lihat ada nggak di sini. Oh di sini juga bisa installation time. Oke, nggak apa-apa, diklik dulu. Nah oke. Nah, di sini bisa diklik new dulu, cuman karena belum dibuat sebelumnya kita nggak. Jadi kita pakai yang kosongnya. Kita back lagi. Langsung aja continue, langsung install now. Continue, dia ngasih inian peringatan. Nah, ketika sebelum diselect ini proses ini, jadi setiap perubahan tidak bisa diunduh lagi. Otomatis yang tadinya 32 ini berkurang ya, si TFS-nya pakai buat si Ubuntu. Continue. Saya mau tanya di sini ada yang tahu nggak nih? ASP ini apa nih? Mungkin bisa bantu jawab. Saya belum tahu cari ASP, soalnya saya biasa pakai XM4 doang sama paling buat swab. Di sini kita pilih negaranya Jakarta, continue. Mungkin FD System Partition, singkatan. Oh iya, bisa jadi.
Tapi nggak kelihatan ngatur EV-nya. Coba Iya. ntar Pak lihat, mau lihat dulu partisi EV-nya di mana. Sini kan tinggi. Oh, EV system partition. Oke, terima kasih. Masih sebentar sih, gak lama ya. Di sini dia pakai MacBook, dia pakai macOS. Ada yang pernah pegang doang. Pernah berlayar, Pak. Di Mas. Nge-lab doang Pak. Iya, jadi kalau apa namanya sejarahnya, kalau kalian udah sejarahnya yang saya bilang kemarin sih ya, macOS tuh enak, ringan, karena ya turuninnya Linux gitu kan. Betul betul, nggak punya OS makanya salah Ubuntu, benar sih, setuju saya tuh. Cuma saya kan ada beberapa ini aja yang masih belum. Kalau misalkan banyak platform Microsoft bisa diinstal di Ubuntu, saya yakin banyak orang pilih ke Ubuntu ya. Lebih tergoda ke ThinkPad, yes bagus tuh, tapi mahal banget. Paling ini ya, saya ngelihat laptop itu yang agak ininya, apa sih namanya, yang agak better lah, lebih enak ngeliat ke Asus sih. Kalau buat personal laptop ya. Kalau Dell kan di kantor kan pakai Dell, tapi Dell tuh mahal. Tapi kalau Asus buat personal kayak udah enak. Asus pakai yang ZenBook-nya tuh udah oke lah, udah cukup. Kayak ThinkPad bagus, cuman mahal banget. Pakai apalagi Dell sama pakai Acer, sama ya pakai Acer sih ya, perlu lihat dulu. Perlu dulu speknya. Tapi so far saya tuh pakai Acer berapa kali. Oh, belum pernah coba tuh. Itu kalau pakai Kubuntu itu, Kubuntu itu ini kan bisa, maksudnya lebih ke platformnya sih sebenarnya. Kalau buka platform ini ya, buka fitur sih. Jadi kayak ada beberapa aplikasi yang nggak bisa diinstal di Ubuntu kan. Kayak contohnya, saya belum sampai saat ini belum berhasil pakai OneDrive di Ubuntu, walaupun ada beberapa cara. Saya coba kok nggak jalan-jalan, itu nggak tahu kenapa. Jadi OneDrive-nya sistemnya ada di cloud semua, cuman kan agak annoying ya kalau misalnya lagi buru-buru gitu. Oh iya, dia ngasih tahu tutorialnya channel ya di Linux Scoop. Macintosh, belum coba tuh Macintosh.
Bener lah. Pakai macOS berat, betul-betul. Karena terlalu tinggi ini. Tetap dia hanya bisa bagusnya di device-nya dia. Sedikit lagi selesai. Betul. Di sini ada yang pakai AMD yang apa nih? Saya belum pernah pakai AMD sih. Katanya bagus Ryzen 5 apa sekian gitu. Kalau ngelihat di benchmarknya sih bagus. Maksudnya nggak bagus sih, maksudnya iya cukup lah gitu ya. Kan kalau dibandingin sama ini kan apa namanya? Kalau saya belum melihat detailnya lagi ya, maksudnya kalau ini pandangan saya dong kan ada Ryzen 5, ada yang apa ya 7 gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau saya pandangan saya jadi dia kayak mirip-mirip Intel yang dimana ada i5, ada i7, ada yang seri A lebih tua lagi. Seri FX-nya juga ampas ya. Oh gitu. Sama juga. Masih ada isu sering panasnya nggak AMD? Yang Ryzen gimana? Oh gitu. Iya sih kalau set ratingnya bagus sih. Baru katanya belum dipakai buat kerja sih, belum pernah nyoba. Linux-nya itu kok pakai Ubuntu ya Pak? Kok nggak pakai yang Mint aja? Karena yang saya tahu cuman itu. Bukan Mint sih, saya tahu Mint cuman apa ya? Yang saya sering coba ya cuman Ubuntu sih. Oh, Jadi kalau kalau saya pernah pakai Mint itu. Paling seneng kodenya Pak kalau Mint itu. Ada nama Vanessa itu. Oh gitu. Oh Mint enteng ya. Saya belum pernah coba sih. Karena waktu dulu saya kuliah pakainya ya Ubuntu, cuman Ubuntu aja yang saya pernah coba pakai itu. Ya cuma berapa tahun kerja pakai Windows semua. Ya udah Windows lagi, udah banyak lupa lagi tuh. Akhirnya pas kesini pas lagi udah mulai ngajar, diminta sama Profono ini kan dia Linux user ya. Nah, karena Linux user ini akhirnya dia minta tolong dong diajarin Pak pakai yang Linux juga gitu kan. Ya udah akhirnya saya combine lah materi saya dengan materinya dia gitu kan. Ya saya kasih tahu juga kan ya saya kasih tahu ada buku kan. Saya ambil buku dia juga, kalau dia kan lebih banyak ekspor ke Linux semua kan. Ya udah saya combine antara buku yang satu sama bukunya dia. Resin panas. Oh iya benar itu kipasnya kayak pesawat jet tempur benar. Benar-benar.
Kayak pesawat jet tempur. Padahal di kantor saya itu kan usernya bukan user kreatifnya ada, tapi mereka pakai Mac semua, nggak ada yang pakai Windows. Terus apa namanya, jadi ada satu, ya tadi saya bilang 3090 itu pakai laptopnya itu adalah, nggak tahu kenapa di versi tersebut si Dell itu mengeluarkan ada versi AMD-nya gitu, ada dual PCIe gitu kan laptopnya. Ya udahlah kita beli aja lah gitu kan, dipikir kan nggak ada masalah, ternyata bermasalah. Kayak LDR bisa ya. Oh ya, Ubuntu ya, kalau tadi saya bilang kenapa pakai Ubuntu, satu itu, dua Pak Ona juga pakai, Prof Ona juga pakainya Ubuntu juga, jadinya ya udah samain aja. Ya, ya better lah sekarang, mendingan daripada yang sebelumnya, tapi cuma masih lagi selesai. Ada cukup setengah jam. 2,5 jam. 1,5 jam aja, sampai 2,5 jam. Di Lenovo pakai itu aja tuh kalau mau Lenovo. Apa? ThinkBook katanya bagus, ThinkBook. Tapi agak lumayan. Lagi. Sama build PC. Ya tergantung kebutuhan sih, kalau menurut saya. Rakit PC atau laptop. Cuman bedanya apa ya? Kalau saya lihat tren ke depan itu sebenarnya PC butuh, cuman nggak terlalu ini banget. Nggak terlalu. Jadi kembali lagi ke menjadi apa namanya, kebutuhan masing-masingnya di mana. Kalau kalian nanya saya yang apa namanya kebutuhan saya betulnya apa, mendingan beli laptop apalagi PC. Mendingan beli laptop harga 14 juta, 13 juta atau rakit PC. Saya jawabnya pasti pilihnya ya laptop. Karena kebutuhan
kebutuhan zaman sekarang nggak bisa. Nggak bisa apa ya, jadi gini, kalian nanti ke depan itu kita nggak tahu ya, maksudnya ada beberapa company itu udah mulai kerja itu from everywhere gitu kan. Contohnya nggak sejauh-jauh sih, di tempat saya kerja pun kerjanya begitu sama. Jadi mereka udah punya tools kerja dari jarak jauh itu dari 2016, karena ketika itu saya baru join 2016 sama mereka. Terus habis itu 2016 biasalah behavior mereka belum arah ke sana kan, walaupun pada saat itu ada Google, Twitter udah pada mulai tuh ya kalau nggak salah tuh. Google, Twitter tuh, Microsoft tuh udah mulai untuk kerja dari rumah gitu kan. Pas waktu pandemi kan pada waktu itu 2020 kebetulan 2018 ini yang mana dia merger dengan local company, di merger, dia butuh narik 300 orang untuk masuk ke satu tempat antara dua pilihan tuh, mau sewa lantai, nah karena ada 300 orang ini, ketika mau ditarik ini bertepatan dengan pandemi muncul kan, jadi antara dua pilihan, mau tarik 300 orang tersebut dengan sewa lantai yang mana paling nggak ada kurang lebih 10 tahun ke depan, atau orangnya nggak usah suruh masuk dari rumah aja gitu. Akhirnya dibuatlah ya seperti itu. Dihitung-hitung, yaudah kita nggak usah sewa lantai gitu jadinya. Karena pandemi kita nggak tahu juga kapan akan berakhir pada saat itu, dan sifatnya urgensinya tinggi, akhirnya mereka disuruh, maksudnya CEO-nya decide yaudah kita WFO gitu kan, WFH sesuai kebutuhan, WFO sesuai kebutuhan gitu. WFO sesuai kebutuhan. Jadi kalau masuk ke kantor ya udah suka-suka, bukan suka-suka sih. Jadi kalau ada butuh aja. Jadi masuk kantor paling berapa orang? Dari 1.000 orang mungkin cuma 100 atau 50. Kebanyakan didominasi sama finance. Dan ketika WFH terjadi pun ya target tetap achieve. Waktu mereka pas lagi pandemi minus 10%. Yang mana banyak company cuman minus sampai 50%, sekian persen, ya alhamdulillah cuma 10%. Di next year-nya mereka achieve, next year lagi achieve lagi. Jadi ya so far ya ini sih. Jadi untuk kedepannya sih sebenarnya trennya, kebutuhannya, memang kita nggak tahu kapan company-company luar akan join dan behaviornya berubah ya kayak gitu sih. Cuman kebutuhan ke depan pastinya akan lebih banyak untuk high mobility sih. Ya seperti sekarang aja kan, kalau kayak kita kuliah nggak harus diperbolehkan untuk hybrid ya, diperbolehkan untuk hybrid dan boleh nggak usah tatap muka tuh bisa. Headset agak cepat rusak. Agak tinggi sih benar. Tapi kalau makanya telaten sih awet kok. Tapi Acer yang kemarin-kemarin udah so far udah bagus kok, yang Swift. Menurut saya Swift udah oke sih. Dulu waktu kapan tuh ada juga yang Acer Ski, Acer kapan ya. Panas.
Sudah baca. Bisa ya. So far kalau Acer, kalau saya Acer, Acer laptop yang saat ini Acernya masih ada, masih jalan, masih bisa dipakai, ada. Ini masih pakai Core 2 Duo, RAM-nya di-upgrade sama itu yang di-upgrade, masih bisa jalan. Kalau cuma buat office doang, itu doang normal lah, bisa. Tapi kalau kalian cari buat yang lain-lain, so far sih kalau nggak salah yang awet tuh yang bodinya apa namanya, yang aluminium sih. Xiaomi itu agak kurang di, kalau lihat review agak kurang di ini, agak kurang di mana, kurang di layarnya, kurang dikit. Oke, dikit lagi selesai. Oh ya, saran lagi, kalau bisa jangan pakai laptop yang ada kipasnya. Nggak recommended. Nggak recommended buat kita yang ambil jurusan IT atau lagi ingin buat IT. Apa sih namanya? Buat tugas, buat ekspor. Nah, mending jangan. Oke, kita lagi selesai. Oke, ada
Nah, di start. Nah, di sini ada pilihan. Nah, mau beli Ubuntu atau mau beli Windows ya. Nah, sama satu lagi, oh ya harus di shutdown dulu sih. Kalau mau buat apa yang error nih. Nah, ini software udah. Cuman ini kok nggak mau ya. Nggak respon di sininya. Bentar, bisa.
Loh, gagal. Error gimana? Kalau Windows nggak ada masalah. Kalau kita lihat partisinya berkurang. Tadi berapa? 50 ya. Jadi sisa tinggal 40 ya, 50. Saya masih penasaran yang Ubuntu-nya. Oke, di sini Linux-nya nggak ada respon. Masih gagal dikit. Tapi at least kita berhasil buat instalasi dual boot dalam VMware ya. Nanti saya coba-coba lagi sih. Kayaknya lebih baik installnya yang ini yang minimum requirement gitu ya.
Nggak ada respon. Nggak ada juga. Kalau view-nya di scale mode, mau nggak Pak? Apa? View di bagian view di scale mode. Di scale mode. Minimal banget nih ya, saya. Bisa sih nih kayaknya. Hmm. Coba bentar. Saya takutnya ada beberapa, tadi kan kita nginstalnya yang minimalis ya. Iya. Bukan yang ini, takutnya ada beberapa, ini harus diinstal juga supaya dia bisa support. Iya, paling Eh, berapa ya? kayaknya sih itu sih menurut saya. Hmm. Saya baru semalam misal yang minimal, normal. Iya, dia harus yang normal. Cuma yang normal takutnya tadi text time nggak keburu. Nanti lah saya coba lagi. Ini cancel. Iya, nggak apa kelihatan ini. Di sini kelihatan. Iya. Ya udah di power off aja. Oke, baik. Jadi sekian ya. Jadi seperti itu untuk apa namanya perkuliahan kita malam hari ini. Prakteknya adalah install dual boot di VM. Sebenarnya saya juga baru nyoba lebih tepatnya, baru nyoba bisa install dual boot di VMware dengan basicnya adalah install virtual ininya, virtual mesinnya pakai Windows gitu ya. Sebelumnya belum pernah coba sih. Maksudnya baru ketika saya ngajar SO aja saya coba untuk itu, untuk apa namanya install dual boot. Sebelumnya saya belum pernah install dual boot, cuman bisa installnya ya kalau virtual box mesinnya Windows dia Windows isinya. Kalau yang apa namanya AMD lagi, Linux ya Linux, Ubuntu gitu sih. Oke, baik kalau gitu selamat malam. Sampai jumpa lagi di minggu depan untuk materi selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Ya, suaranya kayak bangun tidur ya. Begini Pak. Iya, malu. Saya juga ngantuk ya.